Puji Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan kita ada, jadi patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, dengan kekuatan melalui kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami, menuntun setiap langkah hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kembali kita akan dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita membuka dalam Alkitab kita di dalam Efesus pasalnya yang ke-4 pada ayatnya yang ke-29. Efesus pasalnya yang ke-4 ayat yang ke-29. Demikian kebenaran firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Puji Tuhan, tema yang akan kita sama-sama dengar pada saat ini adalah mikir dulu baru ngomong. Puji Tuhan. Kalau kita melihat kepada ayat kebenaran firman Tuhan yang tadi kita sudah sama-sama baca, Bapak Ibu Saudara, di situ dikatakan tentang perkataan kotor yang kita harus hindari dari setiap perkataan yang kita keluarkan dari mulut kita. Kata kotor sendiri itu berarti busuk, sesuatu yang tidak layak. Kotor itu juga memiliki arti kualitas yang sangat rendah, juga punya arti tentang sesuatu yang tidak berharga. Jadi kata kotor sendiri, terutama kalimat yang kita ambil di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-29 itu tentang janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, itu berarti adalah sesuatu yang tidak layak, sesuatu yang busuk, sesuatu yang memiliki kualitas yang rendah, sesuatu yang tidak berharga, yang harus kita hindari dari setiap perkataan kita. Kalau kita membaca keseluruhan pasal dari Efesus pasal yang keempat, di sini kita dapati bahwa Yesus Kristus itu menebus kehidupan kita, menjadikan kita manusia yang baru, diperbaharui di dalam roh dan pikiran untuk melakukan kehendak Bapa. Kita adalah manusia baru. Roh Kudus membentuk kehidupan kita melalui kebenaran firman Tuhan yang kita lakukan dalam kehidupan kita, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih berkenan lagi, menjadi pribadi yang memiliki penguasaan diri. Sehingga dengan penguasaan diri yang ada dalam kehidupan kita, kalaupun datang persoalan atau masalah dalam kehidupan kita, lalu ada pertentangan yang kita hadapi dengan antara satu dengan yang lain, dengan orang lain yang ada di sekeliling kita, penguasaan diri itu sangat perlu sekali dalam hidup kita. Karena begitu ada penguasaan diri, kita akan lebih memilih untuk mengeluarkan kalimat apa yang akan kita ucapkan itu dengan bijaksana dan sesuai kebenaran firman Tuhan. Sehingga kalimat-kalimat yang kita ucapkan pun tidak menjadi sia-sia atau bahkan menjadi sesuatu yang tidak berharga dan menyakiti hati orang lain dengan ucapan-ucapan kita. Karena ada pengendalian diri. Biasanya orang yang memiliki emosi yang tidak stabil, ya, yang tidak terkontrol di dalam kehidupannya, itu cukup cepat untuk mengucapkan kalimat-kalimat hujatan, kalimat-kalimat yang menyakiti hati orang lain. Bahkan kalau zaman sekarang Bapak Ibu Saudara, bukan hanya kalimat, tetapi tulisan-tulisan di medsos pun bisa menjatuhkan pribadi-pribadi orang lain. Karena apa? Karena tidak diperbaharui pikiran dan hatinya. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya, firman Tuhan katakan kita ditebus dalam Efesus 4 ayatnya yang ke-21 sampai 27. Kita sudah ditebus, kita sudah diperbaharui di dalam roh dan pikiran kita. Ya, sehingga kita mampu untuk membuang dusta, membuang perkataan yang tidak baik, berkata benar
tentang sesuatu yang benar juga, dan tidak memberi kesempatan kepada iblis untuk menguasai pikiran kita. Sedangkan di dalam Efesus 4 ayatnya yang ke-29 di sini tadi juga dikatakan bahwa jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik. Arti perkataan yang baik itu sendiri adalah perkataan yang berguna, perkataan yang bermanfaat, perkataan yang menyenangkan, perkataan yang memiliki kualitas unggul, dan juga perkataan yang terhormat. Ya, dengan perkataan yang memiliki kualitas yang sangat baik ini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan kita bisa membangun, artinya kita bisa mendorong pertumbuhan iman seseorang dalam pengenalannya akan Kristus, menguatkan orang lain, ya, membuat orang lain itu memperoleh kasih karunia dengan perkataan-perkataan yang kita ucapkan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, biarlah kita dengan penguasaan diri yang ada dalam kehidupan kita, kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara, Dia yang akan membantu kita untuk dapat menguasai kehidupan kita supaya kita tetap berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus itu memampukan sehingga kita pun sebagai ciptaan baru mengeluarkan perkataan-perkataan yang berkenan, yang mendatangkan berkat. Kalau di dalam Matius pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-37, firman Tuhan katakan, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi biarlah kita yang adalah produk Kristus dalam kehidupan kita sudah diperbaharui, kita mampu menjadi berkat dari perkataan kita, dari perbuatan kita, sehingga sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita bisa membawa orang lain itu memperoleh kasih karunia, artinya mengenal keselamatan dari kehidupan kita. Itu yang menjadi kerinduan kita bersama Bapak Ibu Saudara. Tuhan tolong kita supaya kita tidak terjatuh, bahkan menjadi orang yang berpotensi untuk dihukum karena kesalahan melalui perkataan-perkataan kita yang tidak tersaring, yang tidak terkontrol, yang karena kita tidak bisa mengendalikan diri kita, sehingga kita mengucapkan kalimat-kalimat yang menyakiti hati orang lain. Tetapi biarlah isi perbendaharaan dalam hatimu, dalam pikiranmu dengan kebenaran firman Tuhan, sesuatu yang baik yang akan memberkati dan menampakkan keselamatan itu kepada orang lain, sehingga mereka pun mendapat berkat kasih karunia melalui kehidupan kita. Puji Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan sudah menebus kami sehingga kami menjadi ciptaan yang baru. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang menuntun setiap langkah hidup kami untuk kami terus ada di dalam jalur kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan kami. Dimanapun kami berada, kami rindu menjadi berkat untuk mempermuliakan nama-Mu. Jaga pelihara kehidupan kami ya Tuhan. Berjagalah di pintu bibir kami supaya kami pun boleh mengucapkan apa yang mendatangkan berkat dan mempermuliakan nama Tuhan saja. Biar kami tidak berdosa dengan perkataan-perkataan dan perbuatan kami. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan, terpujilah akan Engkau. Kuatkan kami semua. Bagi sidang jemaat Tuhan yang menghadapi persoalan dan masalah, kami pun berdoa, Tuhan tolong kehidupan mereka. Biarlah Engkau menyatakan pertolongan dan pembelaan-Mu kepada setiap orang yang berharap bersandar kepadamu. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersama Yesus aku kuat.